Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, malam hari ini kita kembali lanjutkan pembahasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu taala dengan pembahasan bab man 'ala jariyataini aw wahidatin. Judulnya adalah pembahasan tentang orang yang menanggung dua anak perempuan atau satu orang anak perempuan. Man 'ala jariyataini aw wahidah. Pembahasan tentang orang yang menanggung atau mendidik dua orang anak perempuan atau satu orang anak perempuan. Nanti di sini akan ada pembahasan yang lainnya jemaah sekalian. Jadi untuk bab ini ada 3 hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga nanti akan ada bab yang selanjutnya, masih sebenarnya dia mirip dengan pembahasan ini, dengan judul man 'ala thalatha akhawatin, yaitu orang yang menanggung hidup 3 orang saudari perempuan. Orang yang menanggung hidup 3 orang saudari perempuan. Kemudian nanti akan ada lagi pembahasan fadlu man 'ala ibnatahu al-mardudah, keutamaan orang yang menanggung hidup putrinya yang dikembalikan kepadanya. Al-mardudah itu artinya dikembalikan kepadanya. Nah, maknanya bahwa entah itu suaminya mentalak dia ataukah suaminya sudah meninggal dunia, akhirnya sang anak perempuan ini dikembalikan kepada orang tuanya. Tapi itu pembahasan untuk bab-bab yang selanjutnya. Malam hari ini kita coba jelaskan bab yang pertama ini, yaitu bab man 'ala jariyataini aw wahidah. Pembahasan tentang orang tua yang menanggung hidup atau mendidik 2 orang anak perempuan atau 1 orang anak perempuan. Di sini ada 3 hadis jemaah sekalian. Hadis yang pertama kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Uqbah bin Amir, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu 3 banatin. Kata Rasulullah, barang siapa yang dikaruniai 3 orang anak perempuan. Ada 3 orang anak perempuannya. Ada ya? Angkat tangan dulu. Oh, ini Masya Allah, paling pertama. Ada lagi di sini? 3 orang anak perempuan, Masya Allah. 2. Ada lagi? 3, 4. Oh, 2 orang ya. Ada 1 orang sini. 1 orang anak perempuan. Tidak ada. 3 laki-laki. Oh. Ini ada juga Ustadz di belakang. Berapa orang anak perempuan? 1 orang anak perempuan. Masya Allah. 5. Masya Allah. 5 anak perempuan. Oh. Luar biasa. 4. Saya tahu sini anaknya Ustadz. Masya Allah. Ada lagi. Kita berapa? 2 orang ya. Masya Allah. Anak perempuan. Ya, jadi hadis ini jemaah sekalian, hadis-hadis ini akan menjelaskan tentang keutamaan orang tua yang
memiliki anak-anak perempuan. Ya, keutamaan orang tua yang memiliki anak-anak perempuan. Makanya kalau belum dikaruniakan anak perempuan, ya boleh dicoba ya. Ada katanya caranya, ada katanya caranya. Karena kan sebenarnya jamaah sekalian, sebelum penelitian ilmiah itu ditemukan, sebenarnya hadis Nabi SAW itu sudah menjelaskan terkait jenis kelamin anak yang akan lahir, dan yang kedua adalah dia mirip siapa, apakah mirip bapaknya atau mirip ibunya. Itu sebenarnya sudah ada hadisnya sebenarnya. Jadi jauh sebelum ahli ahli DNA dan sebagainya itu menemukan XY itu ya dalam struktur kromosom dan sebagainya, ya genetik, ilmu genetika itu, sebelum itu Nabi SAW sudah menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, dari mana kami mengetahui anak yang akan dilahirkan itu apakah dia laki-laki atau perempuan, dan apakah dia mirip ibunya atau mirip bapaknya? Maka Nabi SAW mengatakan dua. Jadi ini dua perkara jamaah sekalian, dia mirip, dia laki-laki, apa jenis kelaminnya, dan dia mirip siapa. Ini kan dua masalah ya. Dan ini juga iktibarnya, patokannya itu juga ada dua. Yang pertama, siapa yang paling pertama ejakulasi. Tahu ejakulasi ya? Kalau tidak tahu berarti pergi belajar dulu. Ejakulasi, siapa yang duluan dapat ya? Siapa yang duluan mendapatkan ejakulasi. Dan iktibar yang kedua adalah siapa yang lebih dominan airnya. Dominan, ya, air maninya jelas. Sebut saja ya. Jadi yang pertama tadi siapa yang lebih dulu, kemudian yang kedua adalah siapa yang lebih dominan air maninya. Nah, yang dimaksud dengan siapa yang lebih dominan air maninya di sini ada beberapa penjelasan di antara ulama. Ada di antara ulama yang mengatakan maksudnya dominan di sini adalah dari sisi jumlahnya, dari sisi banyaknya. Kemudian ada juga yang mengatakan jemaah sekalian adalah dari sisi kualitasnya. Dari sisi kualitasnya. Intinya ini dua. Kata Nabi SAW, kalau seandainya yang duluan itu adalah suami, maka nanti anaknya akan lahir laki-laki. Tapi kalau yang duluan adalah ibunya atau istri, maka dia akan berjenis kelamin perempuan. Kemudian kalau seandainya yang dominan adalah air sperma suami atau laki-laki, maka dia akan mirip dengan bapaknya. Tapi kalau dia adalah dominan air sperma istri, maka akan mirip kepada ibunya. Nah, jadi sebenarnya pembahasan siapa, apakah jenis kelaminnya laki-laki, perempuan, meskipun ada yang belakangan ini kalau kita banyak makan daging katanya akan jadi anak laki-laki. Kalau kita makan sayur-sayuran katanya mirip akan menjadi perempuan. Ya, itu bukan saya yang bilang, itu Dr. Boyke yang bilang. Ya, Dr. Boyke, tahu Dr. Boyke ya? Dr. Boyke ya. Nah, itu dia yang bilang bahwa kalau mau anak perempuan, maka makan banyak-banyak sayuran untuk bapak. Tapi kalau mau laki-laki, maka bapak harus makan daging-daging banyak-banyak. Ya. Padahal sebenarnya sudah sering makan daging kan, makan coto, konro dan sebagainya, tapi tetap perempuan. Ya. Nah, jadi hadis-hadis ini jamaah sekalian ini akan menjelaskan tentang keutamaan memiliki anak-anak perempuan. Hanya saja keutamaan ini dikunci oleh Nabi SAW dengan beberapa sifat dan dengan beberapa sebab. Jadi memiliki anak perempuan saja, dikaruniakan anak perempuan saja, itu belum cukup untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang akan disebutkan dalam hadis ini. Karena ada banyak orang yang dikaruniakan anak perempuan tapi dia emosi mendapatkan anak perempuan. Ya, itulah dia yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Makanya ketika orang-orang Ansor, orang-orang Mekah dikumpul oleh Nabi SAW di depan rumah beliau, Nabi kan dalam hadis yang sebelumnya beliau meminta kepada Umar, wahai Umar, kumpulkan orang-orang Quraisy. Setelah dikumpulkan, Nabi bertanya, siapa saja yang hadir bersama kalian? Para sahabat mengatakan hadir bersama kami adalah orang-orang yang sepemahaman dengan kami. Sebagian ulama mengatakan mereka itulah orang-orang Ansor.
Kemudian mereka juga mengatakan hadir juga bersama kami adalah ibnu ukhtina. Ibnu ukhtina adalah keponakan kami dari saudari kami. Nah, ini penjelasan para ulama kita jelaskan kenapa orang-orang Quraisy menyebutkan ibnu ukhtina, karena dulu di zaman jahiliyah jamaah sekalian, dan itu masih ada di masa Nabi SAW, orang-orang itu tidak menganggap keturunan dari saudari ataupun dari anak perempuan. Nah, karena memang perempuan itu di masa jahiliyah dahulu itu tidak dianggap apa-apa. Nah, makanya datang agama Islam meletakkan satu surah namanya surat An-Nisa dan memasukkan di dalamnya beberapa hukum-hukum yang sebelumnya tidak ada di dalam jahiliyah. Apa saja hukum-hukum itu jamaah sekalian? Di antaranya adalah hukum bahwasanya wanita itu dalam surat An-Nisa mereka berhak mendapatkan uang mahar. Nah, mereka berhak mendapatkan uang mahar. Sebelumnya orang jahiliyah itu wanita itu tidak berhak mendapatkan mahar. Kalau mereka dinikahi, maka yang mengambil uang mahar itu adalah bapaknya. Bapaknya mempelai perempuan. Nah, makanya datang agama Islam, Allah SWT perintahkan di awal surat An-Nisa, wa atuhunna soduqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada istri-istri kalian soduqatihinna. Soduqat itu artinya adalah mahar. Nah, mahar sebagai bentuk pemberian kepada mereka, kewajiban. Kemudian datang lagi hukum jamaah sekalian di ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dan ayat yang paling terakhir dari surat An-Nisa 176, ayat yang berbicara tentang ayat masalah warisan. Dan masalah warisan di sini jamaah sekalian, Allah SWT mengatakan lirrijali, bagaimana ayatnya? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah SWT mewasiatkan kepada kalian, kepada orang tua, bahwa bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Ini kan kelihatannya tidak adil jamaah sekalian. Padahal ini sudah sangat adil sebenarnya, karena sebelumnya di masa jahiliyah perempuan itu tidak berhak mewarisi harta orang tuanya. Jadi misalnya bapaknya meninggal, ada anaknya perempuan, ini anak perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan bapaknya sendiri. Nah, itu saking direndahkannya seorang wanita di zaman jahiliyah. Makanya datang agama Islam memberikan itu, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi perempuan, mereka berhak mendapatkan separuh dari bagian laki-laki. Jadi kalau laki-laki dapat 4 bagian jamaah sekalian, maka perempuan dapat 2. Nah, itu sebenarnya sudah sangat luar biasa sebenarnya jamaah sekalian. Agama Islam sudah menempatkan posisi wanita di mana mereka itu berhak mendapatkan harta warisan. Sekarang kan datang lagi wanita-wanita yang selalu ingin mengatakan harus sama lah antara laki-laki dengan perempuan, dan mengatakan kenapa ini ayat ini diskriminatif kepada perempuan. Ya, harusnya perempuan, kalau laki-laki dapat 2, harusnya perempuan juga dapat 2. Padahal dia tidak tahu jamaah sekalian, itu 2 yang dia dapat laki-laki itu nanti sebentar akan kembali ke perempuan juga. Kan begitu ya? Contoh misalnya, orang tua kita meninggal, contoh ya. Kita punya istri di rumah kan? Orang tua meninggal dunia jamaah sekalian. Kita dapat 4 bagian misalnya. Ini yang 4 kembali nanti ke perempuan juga. Kan begitu ya? Siapa di sini yang takut-takut istri? Ya, yang semua gajinya langsung diberikan kepada istrinya. Nah, itu kan dipertanyakan itu. Jadi kalau kita lihat ada jamaah yang jarang-jarang berinfak bersedekah di masjid, itu berarti gaji langsung masuk setoran ke istri berarti. Nah, itu dia tidak tahu bahwa laki-laki harus punya simpanan juga, supaya bukan simpanan ini ya, simpanan uang maksudnya. Ya, harus punya simpanan juga supaya ada masanya nanti kita diminta untuk berinfak bersedekah, kita bisa langsung keluarkan uang tersebut. Nah, di sini jamaah sekalian, jadi datang agama Islam menjelaskan tentang keutamaan seorang wanita, bahwa wanita itu dimuliakan, diangkat derajat mereka. Setelah sebelumnya di masa jahiliyah mereka itu dianggap tidak ada. Bahkan jamaah sekalian, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau seandainya salah seorang orang jahiliyah itu atau orang musyrik itu dikabarkan kepada mereka bahwa istri Anda melahirkan anak perempuan, apa kata Allah? Dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya langsung berubah menjadi hitam, wa huwa kadhim, dalam keadaan emosi. Kenapa jamaah sekalian? Karena mereka tidak mau dikaruniakan anak perempuan.
Makanya sebagian di antara mereka, kata Allah SWT dalam lanjutan ayat tersebut, entah itu cuma dua kemungkinan, entah itu dia akan membiarkan anak perempuannya hidup dan menanggung rasa malu sepanjang hidupnya, ataukah yang kedua adalah dia bawa itu bayi perempuannya, kemudian dia galikan lubang di padang pasir, baru dikubur hidup-hidup. Itu saja yang dilakukan. Cuma ini adalah kebiasaan buruk orang jahiliyah, sebahagian orang jahiliyah, tidak semua orang jahiliyah. Ya, hanya sebagian kabilah, sebagian suku yang melakukan ini, namanya perbuatan wa'dul banat. Wa'dul banat artinya mengubur hidup-hidup anak perempuan. Nah, makanya kelak pada hari kiamat Allah SWT akan panggil ini anak-anak perempuan, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya, dan akan ditanya bi ayyi dzambin qutilat. Dalam surat yang lain, dalam juz 30 Allah bertanya, atas dasar dosa apakah anak perempuan ini sampai mereka harus dibunuh oleh kalian, oleh orang-orang musyrik tersebut. Nah, makanya jamaah sekalian, datang agama Islam, termasuk hadis-hadis Nabi SAW ini menjelaskan tentang keutamaan anak perempuan. Meskipun sebenarnya bukan berarti bahwa tidak ada keutamaannya anak laki-laki, tidak. Keutamaan anak laki-laki itu sangat jelas. Keutamaan laki-laki itu sangat jelas. Cukuplah firman Allah SWT mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin dan orang yang mengayomi. Nah, merekalah yang diserahkan urusan kepemimpinan. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan lan yuflihal qaumu walla amrahum ila an-nisa. Tidak akan beres urusannya sekelompok manusia kalau mereka berikan urusan mereka itu kepada seorang perempuan. Kenapa tidak akan beres jamaah sekalian? Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan wanita itu adalah naqisatu aqlin wa dinin. Mereka itu adalah orang-orang yang kurang akal dan kurang agamanya. Ketika ditanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa Anda statementnya begitu? Kenapa Anda mengatakan wanita itu naqisatu aqlin wa din? Mereka itu kurang akal dan kurang agama." Nabi jelaskan, mereka itu kurang akal jamaah sekalian, bukan berarti mereka bodoh dan tidak. Bahkan sebagian anak perempuan kita lebih encer otaknya dan lebih kuat hafalannya dibandingkan dengan anak laki-laki. Cuman jamaah sekalian, wanita itu kenapa disebut sebagai naqisat, kurang akalnya? Karena mereka itu lebih dominan bermain di dalam perasaan, sedangkan laki-laki lebih dominan bermain di akalnya, di otaknya. Ya. Makanya perempuan ada sedikit masalah bawa perasaan, namanya baper kan? Karena selalu perasaan yang didahulukan jemaah sekalian. Laki-laki tidak seperti itu. Laki-laki biar lihat apa dan sebagainya, kasihan tidak akan menetes air matanya jemaah sekalian. Karena yang digunakan bukan perasaan, yang digunakan adalah akalnya. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa begini? Harusnya seperti ini. Kan begitu pertanyaannya. Nah, kalau perempuan dia lihat ada anaknya misalnya terjatuh atau apa misalnya, pasti langsung yang dia tanyakan adalah perasaannya atau bagaimana keadaannya dan sebagainya. Nah, justru karena berbeda antara laki-laki dan perempuan, makanya bisa jalan. Nah, kalau seandainya laki-laki lebih dominan perasaan, kemudian istri juga dominan perasaan, itu tidak akan beres rumah tangga kalau begitu. Karena ada sedikit masalah, ya bawa perasaan terus itu. Ya tidak ada yang selesai masalah. Misalnya laki-laki dominan akalnya, perempuan juga dominan akalnya, sama-sama tidak beres juga itu jamaah sekalian. Karena apa? Ada masalah pasti cekcok lagi. Dan itu sudah banyak terbukti jamaah sekalian. Nah, oleh karenanya hadis ini bukan ingin merendahkan kedudukan laki-laki sebenarnya, bahwa laki-laki itu, anak laki-laki tidak ada keutamaannya, tidak. Keutamaan umum bagi anak laki-laki sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW dan sebagainya. Hanya saja perempuan secara khusus jamaah sekalian disebutkan di dalam hadis-hadis ini punya keutamaan khusus, karena memang anak wanita itu lebih sulit diurus dan lebih sulit dijaga dibandingkan dengan anak laki-laki. Anak laki-laki jamaah sekalian, ya kita biarkan saja mereka akan tumbuh dengan sendirinya. Tapi kalau anak perempuan, itu, dan barangkali bapak-bapak yang punya anak perempuan yang 5 orang ini, masya Allah, 5 orang anak perempuan ini tidak mudah jamaah sekalian. Ya, 1 orang anak perempuan memiliki 1 orang anak perempuan dengan godaan zaman yang ada saat sekarang ini, itu kan luar biasa. Makanya mereka butuh perhatian yang lebih ekstra dibandingkan ada anak laki-laki. Tapi jangan juga dianggap remeh sekarang anak laki-laki.
ya. Dia biarkan dia berteman dengan siapa dia pergi jalan, hati-hati jamaah sekalian. Dulu orang tua itu mengatakan jangan kau berteman, jangan pergi jalan dengan Fatimah, dengan Aisyah, dengan siapa, dan kan begitu ya, dilarang pacaran kan dulu. Sekarang jamaah sekalian anak laki-laki itu hati-hati kok dengan aco, hati-hati dengan apa, dengan sangkala dan sebagainya. Ada di sini teh. Ada pasangkala di sini. Karena apa? Karena ada LGBT sekarang kan. Nah, ada LGBT, orang-orang yang kelihatannya maco keren ternyata apa? Melambai jamaah sekalian. Kelihatannya besar, kekar badannya, ternyata melambai juga ternyata. Nah, itu makanya ini perlu kita berhati-hati, karena godaan fitnah zaman saat sekarang ini bukan hanya menyasar anak perempuan saja dari tindakan-tindakan kekerasan seksual dan sebagainya, termasuk juga anak laki-laki. Dan sekarang waliyadzubillah, sekarang jamaah sekalian bukti saja jamaah sekalian, ya ini saya tidak mau sebutkan, cuman kan di dekat kita ini kan ada buktinya kan, yang di masjid apa itu yang di dekat kanal sini kan, dekat kanal sini kan ada anak-anak santri-santri kita yang anak-anak kecil itu kan korban jamaah sekalian. Korban apa? Pencabulan. Korban pencabulan, sodomi, waliyadzubillah. Dan sodomi itu kan laki-laki dan laki-laki, waliyadzubillah. Jadi bukan hanya anak perempuan kita saja yang harus dijaga, termasuk anak laki-laki. Termasuk anak laki-laki, karena mereka juga sekarang menjadi korban pencabulan, kekerasan seksual dan sebagainya. Nah di sini dikatakan sama Nabi SAW. Jadi hadis-hadis ini ingin menjelaskan tentang keutamaan dikaruniakan anak perempuan. Dan yang kedua adalah syaratnya, ini tadi kita sebutkan, kuncinya adalah apa yang disebutkan sama Nabi SAW di sini, yaitu bersabar dalam mendidik dan memberi mereka pemberian yang secukupnya dari apa yang kita miliki. Di sini kata Nabi, man kana lahu thalathu banat, siapa yang dikaruniakan 3 orang anak perempuan, wa sabara alaihinna, ini yang pertama. Wasabara alihina, dia bersabar untuk mendidik mereka. Jadi ini kunci yang pertama jemaah sekalian, bersabar. Nah, karena mendidik anak perempuan itu memang membutuhkan kesabaran yang lebih besar. Karena kebutuhan anak perempuan itu lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan laki-laki. Apalagi sekarang jemaah sekalian, wah masya Allah. Nah, kalau anak laki-laki kan tidak ada skincare-nya apa semuanya. Anak perempuan, wah itu kan kebutuhan mereka, belum lagi umminya. Belum lagi istrinya dan perhiasannya dan seterusnya. Itu kan butuh kerja juga jemaah sekalian. Anak perempuan kita, mereka butuh apa, misalnya perhiasan, anting dan sebagainya. Itu kan butuh biaya dan seterusnya. Maka bersabar dalam mendidik 3 orang anak perempuan. Wa kasahunna, dan memberi pakaian kepada mereka. Min jiddatihi, dari hasil upaya pekerjaan sang bapak. Kunna lahu hijaban minan nar, maka anak wanita yang 3 orang ini akan menjadi hijab pelindung bagi orang tuanya dari api neraka. Nah ini, tapi itu kuncinya tadi jamaah sekalian 2. Yang pertama adalah memberi kebutuhan mereka dari apa yang kita punya, dari harta yang kita miliki, orang tuanya. Dan yang kedua adalah bersabar. Nah, kalau kita berikan tapi menggerutu juga, kau minta terus. Nah, itu sama saja jamaah sekalian. Ya, makanya harus ditemani dengan kesabaran, memberi sekaligus dengan kesabaran. Ya, kalau memberi saja, dikaruniakan atau diberi saja terus, dikasih uang, tapi di saat yang sama ini apa banyak sekali dan seterusnya, menggerutu juga, itu berarti tidak bersabar juga jamaah sekalian. Di dalam hadis yang lain dikatakan oleh Nabi SAW, Man kana lahu thalathu banat, barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, wa sabara alaihinna, dan dia bersabar atas pendidikan 3 anak perempuan tersebut, wa at'amahunna, dan memberi makan kepada mereka, wa saqahunna wa kasahunna. Jadi ada 4. Yang pertama bersabar, agama yang baik, maslahat kebutuhan mereka. Maka itulah salah satu di antara keutamaan yang Nabi SAW janjikan di sini. Jadi sebenarnya jamaah sekalian, bukan hanya persoalan pendidikan agama saja sebenarnya, ya, yang wajib untuk diberikan kepada anak-anak kita, termasuk juga maslahat yang seharusnya mereka dapatkan. Jadi jangan juga dibilang yang penting anak saya paham agama saja. Tidak, mereka paham agama, tapi mereka juga butuh dengan skill. Nah, mereka butuh skill, mereka harus bertahan hidup
Mereka harus. Makanya dalam surat An-Nisa itu jamaah sekalian, Allah SWT mengatakan, hendaknya kalian bertakwa kepada diri kalian atas anak-anak kalian kalau kalian tinggalkan anak kalian dalam keadaan lemah. Itu dalam surat An-Nisa juga jamaah sekalian. Nah, dalam surat An-Nisa juga. Jadi Allah SWT berpesan bahwa jangan pernah meninggalkan anak-anak kalian. Artinya jangan sampai kita meninggal dunia sedangkan kita membiarkan anak-anak kita tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, meskipun sebenarnya konteks ayat ini berbicara tentang masalah apa? Masalah warisan. Jadi meninggalkan anak kita dengan harta warisan yang kita tinggalkan untuk mereka itu jauh lebih baik dibandingkan dengan meninggalkan mereka, kita meninggal dunia dalam keadaan kita punya hutang. Ya, kalau punya hutang berarti mereka harus menanggung itu kalau mereka punya kemampuan. Ya, kalau tidak punya kemampuan itu jelas menjadi jatuh jamaah sekalian. Nah, cuman kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian bertakwa pada diri anak-anak kalian dan jangan meninggalkan mereka dalam keadaan lemah. Para ulama kita mengatakan lemah dari sisi apa jamaah sekalian? Pertama, lemah dari sisi akidah mereka. Wah, ini yang paling pertama. Jangan sampai kita meninggal dunia kemudian anak-anak kita dibiarkan tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengetahui siapa Tuhannya. Nah, makanya jemaah sekalian, inilah hal yang perlu kita fahami dengan baik bahwasanya anak-anak kita itu, kita kan muslim semuanya. Kita muslim semua, istri kita semuanya adalah muslimah. Mereka lahir dari rahim dari keluarga Islam jemaah sekalian, itu masih disebut sebagai Islam wiladatan. Dia Islam karena lahir dari keluarga Islam. Nah, cuman yang mereka harus dididik adalah mereka harus pada masanya nanti sebelum mereka balik mereka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, Islam syahadatan. Islam syahadatan. Itu harus dibedakan karena inilah yang menjadi problem sekarang. Kenapa anak-anak kita atau anak-anak saat sekarang ini kenapa mereka liar, tidak mengenal dan malas sholat, malas beribadah? Karena mereka hanya Islam wiladah. Mereka hanya berstatus sebagai seorang muslim karena lahir dari keluarga Islam. Bapaknya Islam, ibunya Islam, kakaknya semuanya Islam, maka dia juga beragama Islam. Artinya apa? Ketika ditanya, apakah Anda muslim? Ya, saya muslim karena bapak saya muslim. Itu kan tidak jarang jamaah sekalian kita dengarkan seperti itu. Bahkan mohon maaf, ada artis pelawak yang sangat terkenal hari-hari ini, belakangan ini sangat terkenal sekali jamaah sekalian. Dia bilang begini, saya itu baru tahu kalau ternyata Nabi Muhammad itu dia punya paman orang kafir. Ya, dia punya paman orang kafir dan akan diazab dalam api neraka. Itu dia baru tahu. Dari mana dia tahu? Dari putrinya yang masuk di SD jamaah sekalian, di sekolah dasar, diajar sama guru-gurunya bahwasanya ada pamannya Nabi namanya siapa? Abu Lahab. Ya. Itu disebutkan ya dalam surat Al-Lahab dalam juz 30. Nah, itu setelah diajar sama gurunya jamaah sekalian, ini anaknya perempuan, dia pulang ke rumahnya dan sampaikan, "Pak, ternyata itu Nabi Muhammad ada pamannya namanya Abu Lahab." Nah, itu di dalam Al-Qur'an disebutkan, diceritakan jamaah sekalian. Oh, ada ya seperti itu. Dia baru tahu jamaah sekalian, padahal dia sudah punya anak. Harusnya dia yang mendidik anak tersebut bahwa ini Nabi kita Muhammad SAW. Barangkali anaknya Nabi SAW saja, jumlah anaknya Nabi Muhammad saja barangkali dia tidak tahu. Ya, berapa jumlah anaknya Nabi Muhammad, berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan, siapa istri pertamanya, barangkali dia tidak tahu juga. Padahal dia Muslim, dia Islam. Nah, itu karena apa? Karena dia lahir dari keluarga Islam. Lahir dari keluarga Islam, ayahnya Muslim, ibunya Muslim, tapi tidak pernah terdidik dengan pendidikan Islam. Waliyahzubillah. Maka ini harus jadi stressing point. Harus kita fahami dengan baik bahwa anak-anak kita itu karena mereka lahir dari keluarga Muslim jamaah sekalian, maka mereka itu lahir Islam wiladah. Mereka itu Islam karena lahir. Nah, karena lahirnya dari keluarga Muslim. Mereka itu belum Islam syahadatan. Belum dia Islam karena dia bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu harus mereka lakukan jamaah sekalian? Pada saat mereka balik. Ketika mereka balik, makanya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apa? Apabila anak kalian sudah sampai 7 tahun, maka ajarkanlah ibadah salat. Ibadah salat itu apa yang paling penting jamaah sekalian? Sebelum kita mengajarkan ibadah salat, dia mengajarkan syahadat dulu kan? Mengajarkan 2 kalimat syahadat sebelum mengajarkan anak kita melaksanakan ibadah salat.
Nah, ini pendidikan, ini satu, pendidikan agama. Termasuk jamaah sekalian, kata ulama kita, maksud daripada ayat dalam surat An-Nisa itu, jangan sampai kita meninggal dunia, kita tinggalkan anak-anak kita dalam keadaan pertama lemah dari sisi akidah mereka, termasuk yang kedua lemah dari sisi ibadah mereka, lemah dari sisi akhlak mereka, lemah dari sisi pengetahuan akal mereka, termasuk lemah dari sisi penghidupan mereka. Nah, itulah makanya langsung datang ayat yang selanjutnya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian, kepada seluruh orang tua, untuk memberikan harta warisan kepada anak-anak kalian. Kalau dia laki-laki, maka bagiannya 2 kali lipat bagian perempuan, dan seterusnya dan selanjutnya. Nah, jadi selain pendidikan Islam, termasuk juga pendidikan skill mereka, kemampuan mereka untuk bisa bertahan hidup. Ya. Kemudian jemaah sekalian, apa kata Nabi SAW dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ketika sahabat itu duduk bersama Nabi bermajlis seperti ini, Nabi sampaikan hadis ini, man kana lahu thalathu banat, siapa yang punya 3 anak perempuan, wa sabar alihinna, dia bersabar untuk mendidik anak-anak perempuannya, kemudian wakasahunna, dan memberi pakaian kepada mereka. Ini maksudnya dari sisi duniawi, ya, kebutuhan mereka, makan mereka, minum mereka, tempat tinggal mereka, seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Kemudian apa kata Nabi? Kunna lahu hijaban minan nar. Maka anak-anak perempuan ini kelak pada hari kiamat akan menjadi pelindung bagi orang tuanya dari api neraka. Ada salah seorang sahabat yang bertanya, awathnataini ya Rasulullah, bagaimana kalau anak saya cuma 2 orang saja, dua-duanya perempuan? Maka Nabi SAW mengatakan wathnataini aidan, 2 orang anak perempuan juga. Jadi makanya muncul ini jamaah sekalian, dalam judul bab ini dikatakan sama Imam Bukhari, man ala jariyataini aw wahidah, barang siapa yang mendidik atau menghidupi 2 orang anak perempuan. Nah, jadi jariyah itu jamaah sekalian ada 2 maknanya. Jariyah dalam bahasa Arab ada 2 maknanya. Makna yang pertama, jariyah adalah anak perempuan yang belum balik. Kemudian yang kedua adalah jariyah itu juga maknanya adalah budak, hamba sahaya dari kalangan jenis perempuan. Itu juga namanya jariyah. Ya, jadi ada 2 makna. Kalau dalam hadis ini, maka yang dimaksud dengan jariyah adalah anak perempuan yang belum balik. Dalam hadis itu jamaah sekalian dikatakan, Nabi mengatakan siapa yang punya 3 orang anak perempuan dan dia bersabar dan dia didik dan seterusnya. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau 2 orang? Saya cuma punya 2 orang saja. Saya juga mau dapat ini keutamaan, tapi saya cuma punya 2 orang anak perempuan. Nabi SAW tidak mengatakan ya tambah mikir 1. Nabi SAW ini karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, kita dengarkan itu ada hadis Ibnu Umar, ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, salatul rajuli fil jama'ati afdalu min salatihi fi baitihi bi 25 darajah. Jadi salatnya seseorang di jamaah jauh lebih utama dibandingkan salat seorang diri sebanyak 25 derajat. Itu kan ada hadis yang menjelaskan 25. Hadis Ibnu Umar juga hadis Bukhari Muslim, sama-sama Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, solatnya seseorang di masjid secara berjamaah lebih afdol daripada solatnya dia di rumahnya atau di pasarnya sebanyak 27 derajat. Itu kan ada perbedaan 25 dengan 27. Nah, ulama hadis mengatakan hadis yang pertama disampaikan sama Nabi itu adalah hadis yang 25. Nah, itu yang pertama didengarkan sama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Makanya dia yang riwayatkan itu 25 derajat. Tiba-tiba datang Jibril kepada Nabi, wahai Rasulullah, Allah ternyata tambahkan 2 derajat. Nah, Allah SWT ini Jibril turun kepada Nabi dan menjelaskan, ya Rasulullah, baru saja Allah SWT wahyukan bahwa Allah menambah keutamaannya bagi orang yang salat berjamaah di masjid menjadi 27 derajat. Jelas ya? Makanya jemaah sekalian, karunia, pemberian, keutamaan yang datang dari Allah SWT. Hadis yang menjelaskan tentang orang yang sholat subuh di masjid, kemudian dia menunggu sampai masuknya waktu syuruk, lalu dia sholat 2 rakaat, maka dia seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah sempurna. Itu kan Imam Tirmidzi yang meriwayatkan hadis itu, dan dia sendiri yang melemahkan hadis itu. Ini hadis diriwayatkan sama siapa? Imam Tirmidzi di dalam kitabnya Jami' Tirmidzi, dalam Sunan Tirmidzi, dan beliau sendiri yang mengatakan hasanun gharib, hanya lemah. Nah, jelas ya.
Beliau sendiri yang meriwayatkan dan beliau juga yang melemahkan hadis tersebut. Tapi para ulama kita mengatakan meskipun menurut Imam Tirmidzi ini hadisnya lemah jamaah sekalian, tapi ini diamalkan oleh seluruh kaum muslimin. Nah, seluruh kaum muslimin mengamalkan hadis ini. Dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dibandingkan dengan sekedar pahala haji dan umroh. Jelas ya? Nah, makanya jamaah sekalian, keutamaan dan Allah Subhanahu wa taala karunia dari Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ganda, sangat besar dan sangat banyak sekali, khususnya bagi mereka yang mampu melakukan amalan-amalan yang utama tersebut. Nah, makanya ketika ada sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau anak perempuannya cuma 2 orang?" Maka Nabi langsung mengatakan, "Wasnataini, 2 orang juga sama." Jadi siapa kata Nabi yang punya 3 orang anak perempuan atau 2 orang anak perempuan, dia bersabar dalam mendidik mereka dan memberi makan, memberi minum, memberi pakaian dan seterusnya, maka anak-anak perempuan ini akan menjadi pelindung bagi orang tuanya, pelindung bagi bapaknya, pelindung bagi ibunya. Kemudian jemaah sekalian, di sini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam judul babnya, "Man 'ala jariyatain", siapa yang mendidik 2 orang anak perempuan. Kemudian kata beliau, "au wahidah", atau satu orang. Nah, kalau kita baca jemaah sekalian dalam penafsiran atau dalam penjelasan sebagian ulama kita, ada sebagian ulama, sebagai contoh misalnya ini kitab yang saya gunakan, ada sebagian ulama yang mengatakan begini, tidak ada satupun nas di dalam hadis, riwayat di dalam hadis yang menyebutkan 1 orang anak perempuan. Yang ada itu adalah 3 orang anak perempuan atau dua orang anak perempuan. Tidak ada sama sekali yang menyebutkan 1 orang anak perempuan. Itu tidak ada sama sekali. Nah, cuma jamaah sekalian, ya namanya pintu ilmu itu dibuka oleh Allah SWT bagi sebagian orang dan ditutup bagi sebagian orang. Ternyata dalam sebagian riwayat, khususnya dalam hadis Abu Hurairah jamaah sekalian, itu disebutkan ada 1 tambahan, di mana sahabat yang bertanya ini, ketika dia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya cuma punya 2 orang anak?" Kan wathintaini, 2 orang juga. Kemudian bertanya lagi, "Saya cuma punya satu orang anak perempuan saja." Apa kata Nabi SAW? "Wa wahidah", kata Nabi. 1 orang juga anak perempuan juga akan mendapatkan keutamaan ini. Dikuatkan lagi dalam hadis yang lain ya Mas sekalian. Dalam hadis yang lain, hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis Aisyah jamaah sekalian, datang seorang ibu, ini ada kisahnya, datang seorang ibu bersama 2 orang anak perempuannya, masih kecil-kecil, dalam keadaan lapar. Ibunya juga lapar. Maka datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi pada saat itu sedang di luar. Ketika datang di rumah Aisyah, di rumah Nabi SAW, maka ini sang ibu, dia bertanya, "Apakah Anda punya makanan untuk anak-anak saya?" Maka Aisyah radhiyallahu taala anha lihat di dalam dapurnya jemaah sekalian, tidak ada sama sekali, tidak ada makanan kecuali 1 butir kurma. Nah, bayangkan, itu rumahnya Nabi SAW. Rumah tak sekarang, coba dicek berapa Indomie di dalam. Indomie saja. Jangan Indomie, diboikot ya. Mie sedap kayaknya tidak diboikot itu. Nah, itu dalam hadis yang sahih, Nabi Aisyah mengatakan 3 bulan pernah berturut-turut rumahnya Nabi itu tidak pernah menyala kompornya. 3 bulan berturut-turut tidak pernah menyala. Artinya apa? Aisyah dan semua istri-istri Nabi itu tidak ada yang memasak. Tidak ada yang memasak. Bukan berarti bahwa Nabi SAW zuhud dan tidak. Memang karena tidak ada yang bisa dimakan ya Mas. Padahal ini adalah muallimul khair, orang yang paling mulia di sisi Allah SWT. Tapi dari kehidupan beliau kita belajar hidup yang bersahaja. Nabi Muhammad 3 bulan ya Mas, 3 bulan, bukan 3 hari, 3 bulan berturut-turut tidak pernah menyala kompor di dalam rumah Nabi SAW. Makanya keponakan Aisyah radhiyallahu taala namanya Abdullah bin Zubair mengatakan, bertanya kepada bibinya, kepada Aisyah, "Wahai ammatah, wahai bibiku, terus apa yang kalian makan? Apa yang dimakan sama Nabi SAW? 3 bulan berturut-turut tidak pernah menyala." Apa kata Aisyah? "Al-aswadan, 2 benda hitam yang selalu kami konsumsi." Apa itu? Yang pertama air putih, yang kedua adalah kurma. Cuma itu saja. Air putih dengan kurma. Karena air putih jamaah sekalian tidak perlu dimasak kan? Kemudian yang kedua adalah apa? Kurma. Kurma tidak perlu dimasak jamaah sekalian, tinggal langsung dimakan saja. Jadi itu saja yang dikonsumsi. Tidak pernah masak roti, tidak pernah bikin kari ayam dan sebagainya. Masya Allah. Kita hari Lebaran kari ayam terus dan seterusnya. Bahkan setiap hari kita ada pun juga ibu-ibu yang mengatakan, "Saya 1 tahun tidak pernah menyala kompor di rumah karena gojek terus."
online terus ya mas sekalian. Itu jadi itu kan luar biasa juga. Ya, jadi tidak pernah juga masak di rumahnya karena ya pesan online terus. Dia mau kalah-kalah juga Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini menunjukkan ya mas sekalian bahwa Nabi ketika didatangi oleh ibu ini ya mas sekalian dan bertanya, "Wahai Aisyah, wahai ummul mukminin, adakah makanan untuk anak saya ini, dua orang anak saya ini sedang kelaparan?" Maka Aisyah mengatakan cuma satu butir kurma. Dibelah dua oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dibelah dua jamaah sekalian, kemudian diberikan sama dua orang anak perempuan. Sedangkan sang ibu juga melihat ini putrinya dua orang sudah sementara makan, dia sendiri juga lapar jamaah sekalian. Ini maknanya juga bahwa wasabar alaihinna bukan hanya pada saat kita mendidik mereka, tapi termasuk juga ketika memang kehidupan lagi seret. Kalau kehidupan tidak ada apa-apa jamaah sekalian, yang mana yang kita dahulukan? Apakah perut kita atau perut anak-anak kita? Itu maknanya wasabar alaihinna juga. Nah, makanya jamaah sekalian ketika datang Nabi SAW di hadapan para sahabat, "Wahai para sahabatku, saya punya tamu ini. Tamu saya ini orang yang mulia. Siapa di antara kalian yang mau berkenan hatinya untuk menjamu tamu saya ini, sedangkan di rumah saya tidak ada apa-apa?" Maka datang salah seorang, "Saya Rasulullah, saya punya makanan di rumah, saya jamu tamu." Akhirnya apa kata sahabat? Apa kata Nabi? Oke, kamu jamu makan malam, ya, makan malam. Akhirnya dibawa ke rumah jamaah sekalian. Kata sahabat ini dia sampaikan kepada istrinya, "Wahai istriku, apa yang kita punya makan di rumah hanya untuk makanan kita berdua saja dengan anak-anak kita saja. Tidak ada makanan yang lain. Cuma untuk kita saja sepotong roti dengan untuk anak-anak kita saja. Istilahnya untuk bubur dengan nasi saja untuk kita. Tidak ada makanan yang lain." Apa kata sahabat ini? Sahabat mengatakan, "Wahai istriku, sesungguhnya ada tamunya Nabi sebentar mau datang. Dan saya sudah berjanji sama Nabi, saya akan jamu tamunya Nabi dengan penjamuan yang baik. Kau matikan saja lampu, kemudian pada saat nanti tamu datang, kita siapkan hidangan, makanan yang kita siapkan ini untuk berdua ini, itu dihidangkan untuk sang tamu ini, anak-anak kita dibiarkan saja main supaya dia lupa dengan rasa laparnya." Nah, akhirnya apa yang terjadi jamaah sekalian? Sambil dimatikan lampu, tidak menyala obor dan seterusnya karena malam hari gelap, sang sahabat atau tamu ini sementara asik makan, sahabat yang satu ini yang menjamu di rumah itu ibaratnya dia kasih bunyi-bunyi saja itu supaya kedengaran sementara makan. Besok paginya jamaah sekalian, apa kata Nabi SAW? "Sesungguhnya Allah SWT sangat kagum dengan perbuatan penjamuanmu semalam kepada tamu saya." Nah, itu. Akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian? Mohon maaf saya minta sedikit 3 menit. Akhirnya apa yang terjadi ketika kembali ini sang ibu jemaah sekalian dengan dua anak perempuannya yang sudah dapat satu butir kurma dibagi dua, Aisyah langsung didatangi sama Nabi. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, tadi ada seorang ibu datang dan minta makanan. Saya bilang tidak ada makanan, cuma sebutir kurma saya bagi dua untuk anaknya." Apa kata Nabi SAW? "Barang siapa yang diberikan ujian oleh Allah SWT dari anak-anak perempuannya, walaupun itu sedikit, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi penolong baginya dalam kehidupan akhirat kelak." Dari hadis ini jamaah sekalian, ulama kita ambil kesimpulan bahwa walaupun itu anaknya cuma satu orang perempuan saja dan dia mendapatkan ujian dari Allah melalui anak perempuannya yang satu itu, maka itu juga menjadi alasan bahwa anak perempuan itu kelak akan menjadi hijab, pelindung untuk kedua orang tuanya dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan karunia ini jamaah sekalian, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya dari anak-anak perempuan kita ataupun dari anak laki-laki kita dengan kita mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ini jamaah sekalian pelajaran kita bisa sampaikan. Insyaallah kita sempurnakan lagi hadis-hadis yang berikutnya dari hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan mendidik anak-anak perempuan kita. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.